Cuma yang paling penting ini saya mau menyampaikan ya, setidaknya semenjak kasus ini mencuat dan juga saya aktif mengangkat ini ya, mulai banyak yang bersuara. Ya minimal di kolom komentar. Jadi ini para buzzer ataupun siapapun ini ya mengatakan, oh di UPI tidak terjadi apa-apa kok, baik-baik aja dosen-dosennya. Enggak, banyak kok kejadian yang sangat menyakitkan ya, terutama bagi korban-korban ini. Tidak hanya saya bukan satu-satunya. Kok ini gimana ya logikanya ya? Kenapa kok yang dipersulit cuma Anda? Yang tidak diluluskan cuma Anda? Enggak cuma saya, banyak. Nih, coba saya bacakan ya. Yang pertama, dari UH Sublime Solutions. Saya dulu ngampus di UPI, jurusan pendidikan bahasa. Gimana ya? Ada beberapa oknum dosen yang bapernya minta ampun. Kadang suka bully mahasiswa, tapi dijawab dengan elegan, baper. Nilai bro taruhannya. Ini satu. Terus ini ada juga kejadian. Zolim pisan UPI pernah dengar nolak kerjasama sama Damri. Bikin jalur UPI Cibiru. Yang teman bus Pika Sebelen UPI ya. Sering menolak kerjasama dengan sesama lembaga pemerintah, yaitu Damri. Damri ini kan termasuk lembaga pemerintah ya, atau lebih tepatnya BUMN. Terus ini ada dari Bu Heni. Logikanya ya, punten ketika ada anggota keluarga yang meninggal tanpa diketahui penyebabnya, pastilah maunya diusut tuntas, minimal minta otopsi. Nah ini yang merasa penyelesaian kasus Ajeng ini janggal, itu nggak cuma saya, banyak. Ini salah satunya Bu Heni ini. Seharusnya keluarga maulah jenazah anaknya diotopsi, kan biar kasusnya tuntas gitu. Nah ini kenapa kok nggak mau gitu loh. Dan pihak keluarga sampai detik ini nggak mau menerima wartawan sama sekali. Dan ini satu juga, kenapa kok tidak ada pihak UPI, siapapun, mau rektor, mau humas atau siapapun, yang memberikan keterangan kepada pers tentang masalah Ajeng ini. Kenapa? Coba jawab kenapa. Terus Bu Heni juga begitu, kenapa UPI tidak berinisiatif mengotopsi korban? Ya itu, kalau itu memang yang bisa mengotopsi ya memang pihak kepolisian ya, atas seizin keluarga. Gitu Bu ya. Biar motifnya terang benderang dan berharap di kemudian hari tak ada korban lagi. Ini yang paling penting ya. Harapan kita semua itu tidak ada lagi korban yang lain. Ya benar-benar jadi pertanyaan besar sih. Saya sebagai alumni UPI merasa miris. Ini Bu Heni alumni UPI loh. Aduh, ini diserang nih Bu Heni nih oleh buzzer itu ya. Ini aduh, saya aja lah nih yang serang. Coba buzzer ya, menyerang saya aja. Jangan menyerang orang-orang yang berani bersuara juga gitu loh. Kami satu keluarga anak UPI semua. Saya alumni FIP dengan prodi yang sama dengan Ananda almarhumah Ajeng. Ini satu prodi dengan almarhumah Ajeng. Suami dari FPTK, anak pertama dari FPOK, dan sekarang si bungsu di FBS. Dengan adanya kejadian ini tentu membuat kami sebagai orang tua mahasiswa merasa harus lebih memaksimalkan pengawasan kepada putra-putri kami dimanapun berada. Semoga kedepannya tak ada kejadian-kejadian serupa. Itu saja, itu loh. Gimana ya? Orang tua yang di luaran sana pasti khawatir nanti anak-anaknya akan bernasib juga seperti Ajeng. Gimana coba? Ini tanggung jawab UPI gimana ini? Itu aja loh pertanyaan dari kami semua ini. Ada juga Didan Pradana, korban buzzer waktu Pilpres. Saya alumni UPI juga Kak, lulusan 2016. Emang dari dulu gitu sih UPI mah. Kalau ada masalah selalu ditekan agar tidak mencemarkan nama baik. Aduh, kok ini ya nggak tahu ya. Apakah cuma UPI atau banyak lembaga-lembaga yang lain ya? Takut banget dengan nama baiknya tercemar. Nama baik institusi atau lembaganya tercemar. Gimana ya? Ini kayaknya berkebalikan dengan prinsip keterbukaan publik ya. Kenapa ini? Aduh, sering banget ngobrol sama fakultas lain, banyak yang nggak tahu dan tahu-tahu beres aja kasusnya teh. Ya Allah, kok bisa ya? Nih, Sasha. Tapi emang kalau boleh jujur, beberapa dosen UPI, khususnya jurusanku dulu, ada aja tabiatnya yang menyusahkan mahasiswa. Paling membekas, ada salah satu dosen yang sering pakai bahasa janggelan pas memberikan komentarnya mahasiswa presentasi. Please, jangan kepoin jurusannya apa ya, cuma sharing aja pengalaman dulu. Ini saya tahu sebenarnya jurusannya, tapi udahlah, nggak usah kita kepoin. Nih, Deva Slebor, ponakan aku yang berprestasi aja di kampus ini sampai keluar. Saking nggak kuat dengan tekanan dari sesama mahasiswa. Kalau ini sesama mahasiswa. Sampai bilang sama emaknya, mending aku keluar atau lihat nanti aku nanti mati perlahan nanti. Udah sampai kena mental loh mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus ini.
Ini bukan fiktif, Kak, tapi emang beneran ponakan aku alami. Dia ngurung diri aja sampai berminggu-minggu, cuma kita keluarga ekstra pendampingan sampai si anak bisa move on dan pindah kampus meskipun mengulang dari nol. Ini, aduh, kok dibilang banyak masalah nggak mau itu gimana sih? Ini loh, banyak saya sebutin ya, satu persatu. Setidaknya yang komen, yang berani komen di medsos ini. Nur Hasanah, KLS, S2 anak saya dipersulit. Masa S2 sampai 8 semester, 4 tahun. Saudaraku juga di UPI dapat dosen yang kurang sinkron sama mahasiswanya yang membuat down, menangis tapi akhirnya lulus juga. Ya, lulus tapi down sampai menangis. Jadi ingat proposal skripsi ditolak sampai 2 kali. Akhirnya ambil non skripsi bikin jurnal. Pas minta surat rekomendasi ada syarat dan ketahuan jurnal saya dipublish dosen, tapi saya jadi penulis ketiga. Nih ya, bayangin ya. Artikel mahasiswa ini, si Violet ini, diterbitkan, tapi jatuhnya dia sebagai penulis ketiga. Sementara dosennya sebagai penulis pertama. Kurang ajar gak sih? Tanpa sepengetahuan dia lagi. Saya aja sampai trauma nggak lanjut jadi guru setelah lulus. Nah, ini seharusnya kan lulus dari UPI, karena ini pendidikan ya, harusnya jadi guru. Tapi dia trauma, nggak lanjut menjadi guru setelah lulus. Gara-gara proposal dipersulit. Proposal dipersulit. Dan jurnal diterbitkan Dospem, tapi saya jadi penulis ketiga tanpa sepengetahuan saya. Nggak mau harus PPG, karena pasti ketemu dosen-dosen itu lagi. Iyalah, PPG mah mengulang pelajaran yang udah kita dapat di perkuliahan S1, S2, S3. Ngapain kita PPG? PPG ketemu lagi dengan orang-orang itu lagi. Yang feodal, yang mempersulit mahasiswa. Gitu loh ya. Adik saya aja waktu PPG sampai nangis, hampir nyerah karena omongan dosen-dosennya. Nah, ini yang PPG ini. Putra saya sampai dibilang goblok dan tolol sama dospemnya ketika bimbingan skripsi. Iya, memang saya juga pikir kayaknya jurusan saya aja yang kayak gini. Soalnya saya lihat jurusan lain yang sefakultas dosen-dosennya dekat dengan mahasiswa dan merangkul, kadang suka iri lihat jurusan lain. Oh iya, waktu skripsi pun seperti dimainkan ketika pembimbing 1 suruh penelitian variabelnya seperti tesis. Padahal untuk S1. Ketika ke dosen pembimbing kedua disuruh ganti lagi ke variabel sederhana. Nah, ini perseteruan antara satu dosen dengan dosen lain berdampak kepada mahasiswa. Dosennya kedua diganti jadi B, terus dibilang kamu nggak layak nilai A, saya ganti jadi B. Jujur, sampai sekarang suami trauma untuk ke kampus kalau ingat perlakuan dosen. Sampai trauma loh ini. Iya betul, keponakan saya juga lagi skripsi dipersulit sama oknum dosennya. Beberapa mahasiswa udah nunggu antri mau bimbingan. Dibilang nggak ada dosennya, lagi keluar kota. Ternyata ada di dalam, ngumpet. Tolong ya, untuk pihak kampus pada saat bimbingan skripsi jangan persulit mahasiswa. Kalau salah bimbing, jadwal bimbingan jangan berubah-ubah. Mahasiswa sering dipermainkan dosen pembimbing. Enung Nurbazuri, dulu waktu kuliah ada satu dosen muda, dia lulusan S1 tapi jadi dosen ngajar S1 PGSD. Dia tuh banyak berantem sama mahasiswa, gampang banget kesinggung banget orangnya. Nah, waktu lagi UAS, namanya orang lagi mikir, kadang kita suka noleh. Pas banget saya noleh, teman saya juga noleh, jadi kita tuh senyum. Kertas jawaban UAS saya disobek sama dosen itu, disangka nyontek. Kan kampret banget, anjir, gara-gara senyum ke teman karena kita pusing mikirin jawaban, malah disangka nyontek. Saya alumni UPI semester 7 itu mulai pengajuan proposal penelitian untuk skripsi. Biasanya dulu para mahasiswa yang ambil jurusan kependidikan itu sambil PPL di sekolah sekalian melakukan penelitian. Jadi pas semester 8 udah garap skripsi berdasarkan ajuan proposal penelitian dari semester 7 itu. Mungkin almarhum mahasiswi ini pengajuan proposal skripsinya masih belum dapat ACC dosen. Kan bisa juga ya. Kata siapa semester 7 itu belum mengerjakan skripsi? Dia sudah memprogram skripsi, terus sedang mengajukan judul. Nah, mengajukan judul ditolak-tolak terus sama dosennya, sama kaprodinya. Nah, itu kan juga termasuk itu, mempersulit mahasiswa. Sepupuku ada yang S2 UPI, giliran masuk masa ngurus tesis, entah kenapa dia pulang ke rumah dan nggak mau balik lagi ke sana. Ortunya bahkan tanteku udah bujuk dia buat balik karena sayang, tinggal dikit lagi tapi dia benar-benar nggak mau. Dia kayak depresi gitu, suka teriak-teriak. Bahkan pernah waktu ditanya sama ayahnya kenapa nggak mau balik ke UPI, dia malah histeris, ngamuk gitu. Aku nggak tahu sempet dibawa ke psikolog atau enggak, tapi alhamdulillah sekarang udah lebih tenang orangnya. Sayang aja orang seceria itu sekarang jadi pendiam dan menyendiri, padahal dulu dia paling excited kalau ketemu saudara-saudara. Nih Pak Rektor UPI ini, saya tahu Pak Rektor UPI ini orang baik sebenarnya, tapi nggak tahu ya,
nggak becus saja jadi pemimpin. Ini dari Erzakia. Setuju sih, aku yang tidak mampu lulus S2 setelah 3 tahun dengan biaya sendiri lumayan lah ya, hampir 60 juta. Tapi akhirnya terpaksa mengundurkan diri karena kayaknya udah kena mental duluan. Banyak takutnya mau ketemu dosen, entahlah. Pembimbing nggak akan nanyain kalau kita nggak datang pun. Aku masih ingat sih, dapat kata-kata yang bikin down juga. Pak Rektor UPI, siapapun lah. Kepala Senat UPI juga, pokoknya yang berkuasa di UPI, dengerin ini. Tetangga saya dulu juga kuliah di UPI dipersulit pas skripsi. Akhirnya ribut sama dosennya, lalu ditanya alasannya apa mempersulit mahasiswa. Jawabannya itu sebagai bentuk balas dendam, karena dia pun dulu diperlakukan begitu. Kok gitu dosen? Balas dendam kepada mahasiswanya. Nih, Yogi Prayoga, alumni 2008 hadir, ijazah sampai hari ini masih tersimpan rapih di lemari. Pernah dipakai sekali-kalinya buat daftar S2. Rian Panji, saya punya keyakinan satu waktu semua akan terbuka. Saya satu korps alma mater dan memang banyak ketidakwajaran. Tinggi 258. Salam alumni 2010. Sama bang, saya sekarang kerja pakai ijazah D1. Ini saran-saran dari Moh Fauzi. Menurut saya kritik dan saran perlu dilakukan untuk membuat kampus menjadi terbuka dan tidak otoriter, dengan mampu mengubah menjadi lebih baik. Asal kritik tidak menjatuhkan atau menuduh tanpa dasar. Jika ada bukti yang jelas, maka perlu dikritik kebijakan kampus, terutama yang membuat mahasiswa kesulitan menyelesaikan perkuliahan. Terutama kampus harus melihat oknum dosen yang menghambat penelitian atau studi mahasiswa tersebut. Iya, dipecatlah itu dosen-dosen yang kayak gini nih, mempersulit mahasiswa. Sampai capek saya bacain ini. Ya, Pak Rektor UPI, dengerin ini. Udahlah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.